Kak, bisa nggak sih aku yang dari IPA mau linjur ke Sosum lewat SNMPTN? Jawabannya, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Angelina Cikwita. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang jalur masuk ke UGM. Buat yang pertama kali nonton video ini, tolong tonton dulu video sebelumnya karena aku bahas masalah SBMPTN, jadi kayak lebih jelas juga nantinya buat kalian yang pengen tahu tentang SBM. Nah, sebenarnya kenapa sih aku bahas ini? Karena aku tuh tahu banyak banget dari kalian yang sebenarnya belum tahu banyak tentang jalur masuk apa aja sih yang disediain sama UGM tuh. Kalian cocok banget nih nonton video aku, atau kalian bisa baca di sini. Jadi dulu aku sempat research lumayan banyak sih tentang jalur masuknya UGM sebelum aku jadi mahasiswa UGM kayak gini. Nah, yang aku dapetin di situ ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada jalur masuk itu. Yang pertama ada SNMPTN. Yang kedua SBMPTN tentunya. Yang ketiga ada UTUL gelombang 1, dan yang keempat ada UTUL gelombang 2, dan yang kelima ada PBU. Nah, PBU-nya ada 4 nih. Ada PBU SMAK, PBU TM, ada PBUB sama PBUK. Buat bedanya apa? Ntar aku bakalan jelasin di dalam video aku ini. Oke, jadi pertama SNMPTN. Nah, SNMPTN ini seperti yang udah diketahui sama semua orang, kayak ini jalur nasional. Nah, jadi SNMPTN sendiri kan kayak nggak semua orang bisa ikut SNMPTN nih. Jadi ini kesempatan besar banget buat kalian yang mau. Dan ada nih satu pertanyaan kontroversial. Kak, bisa nggak sih aku yang dari IPA mau linjur ke Sosum lewat SNMPTN? Jawabannya, ada yang nggak, ada yang bisa. Tapi aku udah melihat satu temen aku tuh berhasil, nggak dua temen aku tuh berhasil. Dia dari IPA dan dia masuk ke HIUGM yang itu Soshum gitu loh. Dan itu temen aku anak Semalabaya. Nah, kalian tuh bisa, kalau kalian mau tahu, kalian tuh bisa lihat di websitenya SNMPTN. Kalian tuh bisa ngeklik ke itunya, jurusannya. Nah, kalian bisa lihat kok komposisinya, kayak ada nggak sih anak IPA yang diterima di jurusan Soshum yang aku mau gitu loh. Jadi kalian bisa lebih rasional aja milihnya. Nah, yang kedua adalah SBMPTN. SBMPTN sendiri udah aku bahas lengkap banget di video aku sebelumnya. Dan buat SBMPTN tahun ini kan kayak digantikan tuh aturannya. Aku sendiri udah bikin sih kemarin satu tweet di Twitter yang ngebahas masalah SBMPTN yang baru ini. Nanti ini linknya aku kasih di description box ya. Buat kalian yang mau baca, itu kayak udah lengkap banget juga. Kayak cara aku belajar selama TPS tuh gimana sih caranya. Nah, itu aku udah jelasin di sana. Buat yang UTUL tuh, UTUL yang pertama tuh buat S1 sama D4 itu bisa. Nah, soalnya UTUL tuh lebih mirip sama soal-soal SBM tahun 2018 sama ke belakangnya. Nah, tapi kalau dibilang mirip juga enggak gitu loh, karena UTUL tuh susah banget soalnya. Aku jujur pusing ngerjain soal UTUL sama SIMAK. Nah, kalian bisa coba juga tuh belajarnya pakai soal-soal SIMAK UI atau UTUL, karena mereka punya susahnya masing-masing lah. Jadi lumayan kalau kalian dapet susahnya masing-masing itu gitu loh. Bisa buat ningkatin level kalian dan bikin kalian tuh kayak setiap ngerjain soal, oh ini nih jadi gampang nih, aku udah pernah ngerjain yang lebih susah dari ini nih gitu. Sombong banget. Kalau kalian mau masuk jalur UTUL, kata teman-teman aku yang UTUL sih lebih gampang. Aku nggak tahu karena aku nggak nyoba UTUL ya, tapi karena kata teman-teman aku yang UTUL tuh masuk UTUL tuh lebih gampang gitu loh. Karena pesaingnya juga udah lumayan berkurang kan. Nah, jadi kalian bisa tuh manfaatin jalur UTUL. Dan UGM lumayan fair kok. Jadi kalau kalian udah keterima di SBM di UGM, kalian nggak bisa ikut UTUL lagi gitu loh. Apalagi kalian udah ngurus itu semua. Aduh, persyaratan masuknya ribet banget. Oke, lanjut ya guys. Kita jadi bahas curhat nih. Oke, jadi selanjutnya yang keempat. Oke. Jadi yang selanjutnya yang keempat adalah UTUL gelombang kedua. Nah, UTUL gelombang kedua ini pakai nilai SBM plus UTUL gelombang pertama. Kalau UTUL gelombang pertama kan SBM sama gelombang pertama tuh. Nah, kalau UTUL gelombang kedua jadi pakai nilai UTUL gelombang pertama. Paham nggak? Ini tambah ini jadi ini. Nah, ini tambah ini. Oke, gitu. Maaf ya, aku nggak baik jelasinnya. Jadi di UTUL gelombang kedua yang bisa masuk itu, yang bisa daftar ke sini tuh
yang D4 aja ya guys. Soalnya yang S1-nya tuh udah habis di UTUL. Sebenarnya UTUL tuh gelombang masuk terakhir sih, tapi aku tahu kalian tuh udah banyak yang tahu UTUL, jadi aku taruh ini di tengah-tengah ya. Selanjutnya kita bahas ke PBU. Nah, kita bahas yang pertama adalah PBUB dulu. Nah, PBUB itu apa sih sebenarnya? PBUB itu singkatan dari penelusuran bibit unggul berprestasi. Nah, kalau berprestasi sendiri kan berarti harus ada sertifikatnya tuh. Nah, jadi kalian yang ikut lomba-lomba, sorry guys, kaget juga. Nah, jadi PBUB itu kalian yang sering ikut lomba-lomba, mau lomba akademik atau non akademik, kalian tuh bisa masukin ini gitu loh. Nah, ini juga mendukung banget kalau kalian ikutan lombanya yang diselenggarain sama jurusan yang kalian pengenin di UGM. Nih aku contohin. Contohnya, aku pengen nih masuk ke HUGM gitu kan. Nah, kalian tuh bisa banget tuh ikutan lombanya yang diadain sama HUGM. Contohnya apa nih? Contohnya IREC. IREC tuh International Relation English Competition. Yang tahun lalu lombanya itu ada speech, ada storytelling, sama ada debate. Nah, tapi kali ini yang tahun ini tuh ada newscast. Kalian bisa kok cek di IG-nya. Nih IG-nya di sini. Nih, kalian bisa ketik itu di Instagram. Kalian bisa cari-cari itu, dan serius biayanya tuh kayak worth banget gitu loh sama pengalaman yang kalian dapetin. Ejunya juga tuh kayak keren banget, serius. Kalian harus ikutan IREC UGM, oke? Nah, jadi kalau kalian ikutan lombanya ini kayak kalian tuh bisa lebih enak aja gitu loh, karena kalian ikutan lomba yang diadain sama jurusan itu membantu banget, serius, percaya sama aku, bakalan lebih memperlancar peluang kalian, memperbesar peluang kalian. Oke, selanjutnya PBUK. Nah, PBUK itu PBU kemitraan. Nah, kemitraan sendiri itu nanti selain kalian kayak dimudahkan ngasih beasiswa juga ke anaknya, biayanya beragam banget ya, tapi kayak jujur harganya mahal banget. See you on my next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye.